teman-teman, kami dari kelompok 1, kami akan mereview materi tentang pengantar teknologi internet. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan, NIM saya 16220036. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu internet, untuk apa internet, keunggulan internet, dan sejarah internet. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu internet. Internet adalah singkatan dari interconnection network atau kumpulan atau jaringan dari jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Yang kedua, definisi internet, suatu metode untuk menghubungkan berbagai komputer ke dalam suatu jaringan komputer global atau terbatas tanpa menghiraukan jenis dan sistem komputer yang digunakan oleh komputer tersebut. Kelima, internet bagaikan sebuah kota elektronik yang sangat besar. Yang kedua, saya akan menjelaskan untuk apa internet. Ya, internet itu sebagai informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah, mengurangi biaya kertas dan pemasaran, sebagai media promosi, sebagai komunikasi interaktif, sebagai alat research and development atau pertukaran data. Yang ketiga, saya akan menjelaskan di sini tentang keunggulan internet. Ya, keunggulan internet itu yang pertama-tama sebagai komunikasi yang murah, sumber informasi besar, tantangan baru untuk berusaha, keterbukaan atau tanpa sensor, jangkauan yang tidak terbatas. Ya. Yang keempat, tentang sejarah internet. Di sini sejarah internet sebagai pemerintah Amerika Serikat yang memberikan dukungan untuk digunakan pada masalah-masalah bisnis atau komersial. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Regional Lamban, NIM 16220035. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang gambaran sederhana internet, manfaat internet, serta layanan apa saja yang terdapat di internet. Teman-teman mungkin bisa melihat gambar di sebelah kiri atas saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang gambar tersebut. Yang pertama, komputer-komputer yang banyak itu akan dihubungkan dengan satu alamat. Yang kedua, tadinya alamat tersebut masih berupa angka-angka seperti di atas. Yang ketiga, karena alamat internet semakin banyak dan amat sulit bagi seorang manusia untuk mengingat susunan angka-angka tersebut, maka muncullah DNS. DNS yaitu Domain Name Server. Yang keempat, dengan DNS atau Domain Name Server tadi, maka alamat-alamat berbentuk susunan angka tersebut atau alamat IP, Internet Protocol, kemudian diterjemahkan menjadi berbentuk kata yang lebih mudah diingat oleh manusia. Contoh google.com, yahoo.com, telkom.co.id, atau internetclub.org.id. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manfaat internet. Dengan menggunakan internet, kita bisa mendapatkan beberapa fasilitas super cepat hanya dengan menggunakan pulsa lokal saja. Meskipun kita sedang berkomunikasi dengan orang yang berada di luar negeri, fasilitas-fasilitas tersebut antara lain, yang pertama, mengunjungi alamat homepage pribadi atau organisasi. Yang kedua, mengirim surat secara cepat atau kita kenal dengan email. Yang ketiga, mengirim atau menerima file antar komputer. Yang keempat, komunikasi atau bicara tanpa batas dengan teman Anda dimanapun dengan pulsa lokal melalui fasilitas chatting, contohnya Yahoo Messenger, MIRC, MSN, IM, ICQ, dan game. Yang kelima, bisa mengikuti kelompok diskusi. Maksudnya di sini contohnya seperti mailing list atau milis. Oke, saya akan menjelaskan kelanjutannya, yaitu layanan apa saja yang terdapat dalam internet. Yang pertama, ada browsing. Yang kedua, ada searching. Yang ketiga, ada email. Yang keempat, ada blog. Yang kelima, ada YouTube. Yang keenam, ada Google Map. Dan yang ketujuh yaitu Google Assistant.
Untuk menjelaskan layanan-layanan dalam internet ini, maka saya akan serahkan ke teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Martina Egit Seringan, NIM saya 16220046. Di sini saya akan menjelaskan tentang browsing, searching, email. Yang pertama itu browsing. Browsing atau surfing adalah istilah ketika melakukan pencarian informasi di suatu situs web di internet. Elemen-elemen yang mendukung browsing yaitu komputer klien atau user yang digunakan untuk mengakses website server. Terus kemudian yang kedua, web page, halaman website yang ditempatkan di server dan diminta oleh klien untuk dikirim ke komputer klien. Kemudian yang ketiga, website server, di mana web page ditempatkan dan terhubung ke internet 24 jam. Kemudian yang terakhir yaitu browser, terletak pada komputer klien yang akan menerjemahkan format HTML menjadi tampilan di layar monitor klien. Yang populer digunakan adalah Internet Explorer dan Mozilla Firefox. Kemudian materi yang kedua yaitu searching engine. Yang pertama, internet adalah sebuah perpustakaan yang amat besar yang berisi jutaan bahkan miliaran halaman. Kemudian, untuk permudah melakukan pencarian sebuah informasi di internet, maka kita akan menggunakan sebuah mesin pencarian yaitu search engine. Kemudian, yang ketiga, mesin pencari yang paling banyak digunakan saat ini adalah Google.com. Kemudian yang keempat, untuk mulai melakukan pencarian cukup dengan memasukkan kata yang akan dicari kemudian menekan enter pada keyboard atau mengetik Google Search. Kemudian yang terakhir, sebagai contoh kita akan melakukan pencarian tentang Semarang. Coba masukkan kata Semarang pada kotak pencarian dan coba juga dengan yang lain. Contohnya nanti akan kita masukkan gambarnya. Kemudian yang terakhir, email. Poin pertama dari email yaitu adalah surat elektronik yang dikirim lewat internet. Kemudian yang kedua, surat yang akan kita kirim atau outbox maupun surat masuk untuk kita inbox disimpan di dalam mail server yang bisa kita akses kapanpun lewat internet. Kemudian mail server dimiliki dan dikelola oleh penyedia layanan email. Oleh karena itu, kita harus menyewa ruang di dalam mail server untuk menampung email kita. Kemudian, jika kita berlangganan menyedia layanan email, akan memberikan kita alamat email, serta mengirimkan email yang kita buat ke tujuan. Selanjutnya, saat ini telah banyak tersedia layanan email gratis. Yang paling populer saat ini adalah Google, Mail Google, dan Yahoo. Contohnya mail yahoo.com. Ya, bisa kita buka di suatu halaman, buka halaman contohnya Yahoo, ketik yahoo.co.id. Nanti gambarnya kita akan masukkan di sini. Perkenalkan, nama saya Mahmudah, NIM 1722001. Di sini saya akan menjelaskan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu blog, YouTube, dan Google Maps. Yang pertama yaitu blog. Blog merupakan salah satu layanan pembuatan website di internet. Blog adalah kependekan dari weblog. Penyedia layanan blog yang populer yaitu Blogger atau Blogspot dan WordPress. Selanjutnya yaitu YouTube. Di sini saya tidak perlu menjelaskan apa itu YouTube karena kita semua pasti tahu apa itu YouTube dan bagaimana cara kerja YouTube. Selanjutnya yaitu Google Maps. Google Maps adalah maps atau peta yang dibuat oleh Google. Map atau peta ini dapat membantu kita menemukan arah tujuan kita, mencari suatu tempat, dan banyak lagi asalkan masih ada hubungan dengan peta. Cara kerja Google Map. Google Map dibuat dengan menggunakan kombinasi dari gambar peta, database, serta objek-objek interaktif yang dibuat dengan bahasa pemrograman HTML, JavaScript, dan Ajax, serta beberapa bahasa pemrograman lainnya. Gambar-gambar yang muncul pada peta merupakan hasil komunikasi dengan database pada web server Google untuk menampilkan gabungan dari potongan-potongan gambar yang diminta. Perkenalkan, nama saya Esmeraldo Neno, NIM 1722002. Saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya sebelumnya.
Yang saya jelaskan Google Assistant serta jenis-jenis file yang ada di dalam web. Ya, Google Assistant itu adalah asisten virtual yang didukung oleh kecerdasan buatan dan dikembangkan oleh Google yang terutama tersedia di perangkat seluler dan perangkat rumah pintar. Kedua, tidak seperti Google Now, Google Assistant dapat terlibat dalam percakapan dua arah. Google Assistant awalnya memulai debutnya pada bulan Mei 2016 sebagai bagian dari aplikasi perpesanan Google Allo dan pembicara yang diaktifkan suara Google Home. Ketiga, setelah periode eksklusif pada telepon pintar Pixel dan Pixel XL, lalu mulai dikerahkan di perangkat Android lainnya pada bulan Februari 2017, termasuk telepon pintar pihak ketiga dan Android Wear, dan dirilis sebagai aplikasi yang berdiri sendiri pada operasi iOS sistem pada bulan Mei. Keempat, di samping pengumuman pengembangan perangkat lunak pada bulan April 2017, Google Assistant telah dan sedang diperluas untuk mendukung berbagai macam perangkat termasuk mobile dan yang pertama HTML dapat dibuka dengan browser biasa, kedua PDF dapat dibuka dengan Adobe Acrobat Reader, yang ketiga Zip dapat dibuka dengan WinZip, yang keempat Doc dapat dibuka dengan MS Word atau Microsoft Word, yang kelima PPT dapat dibuka dengan Microsoft PowerPoint, yang keenam MPG atau MPG, AVI, MID dan WAV dapat dibuka dengan Media Player atau Real Player. Halo guys, perkenalkan nama saya Fulgensius Vino, NIM 1722003. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis file dalam web berdasarkan lokasi pemrosesan. Yang kedua, berdasarkan konten atau isi. Berdasarkan lokasi pemrosesan ada dua, yaitu server side sama client side. Server side itu pengelolaan data website yang diminta oleh user diproses di server. Output dari proses ini dikirim kembali ke user atau ke browser. Yang kedua yaitu silent side. Data website dikirim dari server masuk ke browser, internet atau Explorer, Firefox, Opera dan lain-lain. Kemudian data ini diproses di browser. Yang kedua yaitu berdasarkan konten atau isi. Jadi berdasarkan konten atau isi, di situ ada dua, yaitu dinamik dan statis. Dinamis situs yang mempunyai sistem updating, yaitu X, blog, portal, sosial, dan network. Yang berikutnya itu statis. Statis yaitu situs yang hanya merupakan halaman statis, tidak memiliki sistem updating, yaitu X, website profil, website korporat. Halo, nama saya Rian Kristiandra, NIM saya 16220020. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan apa itu hosting dan domain serta URL. Hosting penggunaan sebagian space di web server untuk meletakkan file website. Dengan begitu, website tersebut akan bisa diakses lewat internet. Web server suatu perangkat komputer yang bertugas sebagai penyediaan layanan website. Hosting biasanya dilengkapi dengan control panel dan file manager. Untuk domainnya sendiri, domain terbagi antara dua bagian, yaitu domain generik dan TLD atau top level domain. Untuk domain generik itu ada .com, ada .org, ada .edu, .government, ada .net, .web. .com sendiri diperuntuk untuk perusahaan atau company. .org diperuntuk untuk organisasi atau yayasan. .edu diperuntuk untuk akademik atau universitas. .gov diperuntukkan untuk departemen atau kementerian. .net diperuntukkan untuk ISP. .web juga diperuntukkan untuk siapa saja pengguna internet. Untuk domain TLD sendiri, top level domain ada .co.id, .or.id, .ac.id,
.go.id, .net.id, .search.id, .web.id. .co.id sendiri diperuntukkan untuk perusahaan, .org.id diperuntukkan untuk organisasi atau yayasan, .ac.id diperuntukkan untuk akademik atau universitas, contohnya seperti universitas Respati, seperti simpati Respati. Ada .go.id diperuntukkan untuk departemen atau kementerian, .net.id diperuntukkan untuk SP, .sch.id diperuntukkan untuk sekolah-sekolah, .web.id diperuntukkan untuk siapa saja. Pada bagian URL terdapat 4 bagian, yaitu protokol, nama host, ada part, dan nama file. Protokol adalah jenis protokol yang akan digunakan seperti HTTP, FTP, Mailto, dan sebagainya. Nama host sendiri adalah nama host domain yang dipanggil. Part adalah lokasi atau directory yang tempat file-file diletakkan pada web server. Ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan bagaimana atau apa saja bagian-bagian website. Bagian-bagian website terdiri dari segi antarmuka yang pertama, yang kedua proses non teknis, dan yang ketiga yaitu proses teknis. Yang pertama yang bagian mendesain website. Bagaimana cara mendesain website? Sebelum mendesain website kita harus memikirkan 2 hal. Yang pertama, menentukan informasi apa yang ingin kita berikan. Apakah informasinya berupa berita, forum, artikel, blog, maupun album foto. Yang kedua, kepada siapa web tersebut ditujukan. Maksudnya di sini user yang dituju. Apakah anak-anak, mahasiswa atau kalangan akademis, atau pegawai pemerintah, investor, pecinta musik, atau penggila bola, dan lain-lain. Sekian materi dari kami kelompok 1. Sebelum kami mengakhiri materi, kami punya 4 tips untuk teman-teman. Yang pertama, Browsing desain-desain situs terkenal. yang kedua, Jangan takut coding. yang ketiga, Baca referensi di situs luar negeri. yang keempat, Selalu bereksplorasi. terima kasih. Bersama Respati, Raih prestasi.